Berhitung saat membangun jalan tol. Menjelang akhir kepemimpinannya, langkah kerja Presiden Joko Widodo belum melambat. Kamis lalu, Presiden meresmikan ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih adalah bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, panjang jalan tol Trans Sumatera mencapai 2.749 km yang terdiri atas 24 ruas jalan tol. Panjang koridor utama dari Lampung ke Aceh mencapai 1.889 km. Koridor pendukung mencapai 860 km. Ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih tergolong koridor pendukung. Namun, tidak kalah penting karena menghubungkan Palembang dan Bengkulu. Presiden Jokowi meresmikan pula ruas jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung 16,7 km. Kementerian PUPR, Badan Usaha Jalan Tol, dan pemerintah daerah terbilang cepat dalam membangun jalan tol Trans Sumatera. Hingga semester 1 tahun 2023, tercatat 6 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 596 km telah beroperasi penuh. Pertanyaannya, sejauh mana ruas jalan tol yang telah terbangun itu berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat? Evaluasi menjadi penting karena triliunan rupiah telah digelontorkan untuk membangun ratusan kilometer jalan tol. Evaluasi juga penting karena kita berharap investasi triliunan rupiah itu sungguh tepat sasaran. Di sisi lain, Harian Kompas pada Senin 31 Juli pernah melaporkan hanya 8% dari total armada truk logistik di Sumatera yang melintas di jalan tol Trans Sumatera. Mencermati fenomena itu, adakah hal yang salah dari pengoperasian jalan tol Trans Sumatera? Apakah tarifnya terlalu mahal? Evaluasi terhadap pengoperasian jalan tol Trans Sumatera menjadi penting. Bagaimana? Misalnya, skema penarifan sehingga jalan tol ini tidak hanya atraktif bagi kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan logistik. Apabila lalu lintas harian terlalu rendah, apakah sebaiknya diseleksi lagi ruas mana yang diprioritaskan pembangunannya? Evaluasi dan keputusan yang kelak diambil juga penting bagi keberlanjutan hidup Badan Usaha Jalan Tol dan segenap investor yang memodali pembangunan jalan tol itu. Walau infrastruktur jalan tol penting, kita harus berhitung cermat dalam pembangunan jaringan jalan tol. Hal itu karena investasinya mencapai triliunan rupiah dengan pengembalian investasi hingga puluhan tahun. Ketidakcermatan dalam penghitungan investasi jalan tol dapat berakibat fatal bagi badan usaha. Lebih jauh lagi, dapat menimbulkan citra buruk bagi negeri ini jika ada sebuah badan usaha jalan tol yang terpaksa dipilotkan. Dari hasil evaluasi juga bisa disusun solusi atau program detail dari pemerintah daerah atau pengusaha setempat. Boleh jadi terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah untuk mengantisipasi perubahan akibat terbangunnya ruas jalan tol yang baru. Boleh jadi arah kota berubah dari kota manufaktur, misalnya, menjadi kota jasa atau apapun sebagai wujud adaptasi terhadap terbangunnya ruas jalan tol yang baru.